2481 hilangnya jaringan intelijen. Ibu, Duan Siling berteriak. Dia dapat dengan jelas merasakan apa yang terjadi di luar meskipun dia sedang berkultivasi. Bagaimanapun, dia tidak berkultivasi dengan pintu tertutup. Dia langsung waspada ketika dia mendengar suara yang dikenalnya memanggilnya. Dia tahu itu ibunya. Bang! Suara Duan Siling membuka dan menutup pintu bergema di lembah. Segera setelah itu, sosok ramping melintas ke lembah. Ayah, ibu, begitu Duan Siling melihat orang tuanya, dia segera menyerbu ke arah mereka dengan air mata kebahagiaan memenuhi matanya. Seolah-olah bendungan yang telah dia dirikan begitu lama akhirnya pecah. Siling, KR memeluk Duan Siling erat-erat, sepertinya tidak mau melepaskannya, segera setelah dia berlari ke depan untuk menemui Duan Siling di tengah jalan. Siling, ekspresi tenang dan tak tergoyahkan Duan Lingtian yang biasa menghilang segera setelah dia melihat KR memeluk gadis muda yang telah tumbuh dewasa. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang dan senyum hangat muncul di wajahnya. Hanya beberapa tahun telah berlalu, tetapi kamu telah tumbuh begitu banyak, putri. Saat ini, Duan Siling sudah berusia 16 tahun. Meski begitu, wajah cantik Duan Siling yang dia warisi dari Duan Lingtian dan KR masih mengandung kepolosan. Feng Tianwu yang berdiri di sebelah Duan Lingtian menatapnya sambil memperhatikan dengan penuh kasih sayang saat KR dan Duan Siling berpelukan. Rasa cemburu muncul di hatinya ketika dia melihat ini. Jika mungkin, dia sangat ingin memiliki anak dengan Duan Lingtian. Han Xuanai, Chen Yiru, dan yang lainnya berdiri diam saat mereka melihat ibu dan putrinya berpelukan. Tidak ada yang membuat suara seolah-olah mereka takut mengganggu momen itu. Perbesar, perbesar. Pada titik tertentu, utusan tua dan penjaga King Huo yang sebelumnya dari Sekte Pemujaan Api juga muncul. Mereka sangat gembira melihat Duan Lingtian dan yang lainnya kembali tanpa cedera. Meskipun ada banyak yang ingin mereka katakan, mereka tetap diam sambil melihat ibu dan anak itu berpelukan. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Setelah beberapa saat, KR dan Duan Siling akhirnya menyadari bahwa sekelilingnya sangat sunyi dan mendapati mata semua orang tertuju pada mereka. Keduanya tersipu saat KR memimpin Duan Siling dengan tangan dan kembali ke sisi Duan Lingtian. Duan Lingtian berseri-seri saat dia melihat ayahnya yang tampak tidak berubah. Dia benar-benar mengagumi dan menghormati ayahnya. Ayah, saya belum melihat Anda hanya dalam beberapa tahun, dan Anda telah tumbuh begitu banyak. Kamu hampir setinggi ibumu sekarang, kata Duan Lingtian sambil menepuk kepala Duan Siling. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Duan Siling telah tumbuh dewasa sehingga dia hampir setinggi ibunya sekarang. Dalam waktu sekitar 1 atau 2 tahun, putrinya akan setinggi ibunya. Feng Tianwu yang berdiri di sebelah Duan Lingtian bertanya dengan senyum hangat, Siling, apakah kamu masih ingat aku? Bibi Tianwu. Duan Lingtian pindah ke sebelah Feng Tianwu dan memegang tangannya. Dia berkata sambil terkikik, bagaimana aku bisa melupakanmu, Bibi Tianwu? Kamu masih semuda dan cantik dibandingkan saat terakhir kali aku melihatmu. Meskipun Feng Tianwu tidak menghabiskan banyak waktu dengan Duan Siling sebelum memasuki zona rahasia Beyond Heaven, dia telah menghujani Duan Siling dengan banyak cinta selama waktu itu. Ini juga mengapa Duan Siling memiliki kesan yang baik padanya. Kau memang pembicara yang manis, Siling. Feng Tianwu tertawa ketika dia mendengar kata-kata Duan Siling. Han Xuanai memutuskan untuk ikut bersenang-senang dan bertanya, Siling, bagaimana denganku? Bagaimana dengan saya? Apakah kamu masih mengingatku? Setelah menyapa Han Xuanai, Duan Siling pergi ke sisi Gan Ruyan dan memegang tangannya. Sementara itu, Duan Lingtian sedang berdiskusi dengan utusan tua dan penjaga King Huo. Apakah kamu mendapatkan sesuatu selama perjalananmu ke zona rahasia Sword Sein? Utusan tua bertanya dengan penuh semangat saat dia menatap Duan Lingtian dengan harapan bersinar di matanya. Utusan muda paman tua, pada kenyataannya, tidak ada yang namanya zona rahasia pedang Sein. Duan Lingtian telah mengantisipasi pertanyaan seperti itu dari utusan tua sehingga dia segera menepis anggapan itu dari utusan tua. Tidak ada zona rahasia pedang Sein. Maksud kamu apa? Dapat dimengerti bahwa utusan tua terkejut. Apa yang disebut zona rahasia pedang suci yang kita masuki sebenarnya adalah zona rahasia melampaui surga. Duan Lingtian menjelaskan semua yang dia ketahui kepada utusan tua. Secara alami, dia tidak lupa untuk memberitahu utusan tua tentang bagaimana Feng Qing yang telah memperoleh warisan dari surgawi emas yang menyeluruh terakhir kali zona rahasia melampaui surga dibuka.
Di luar zona rahasia surga, itu terhubung ke 5 alam duniawi. Semuanya adalah alam duniawi yang besar kecuali alam provinsi Sein kita. Ini banyak proses utusan tua. Pembangkit tenaga listrik ada di mana-mana di alam duniawi yang besar, meskipun 9 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan langka di alam kita, ada beberapa dari mereka di alam duniawi yang besar. Dia terus bergumam, leluhur Feng Qing yang mampu membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan dan mengalahkan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan meskipun menjadi surgawi terkemuka karena dia memperoleh warisan dari surgawi emas yang melingkupi agung terakhir kali zona rahasia melampaui surga dibuka. Tidak hanya utusan tua yang terkejut, tetapi penjaga King Huo juga terkejut. Kemudian, Duan Lingtian terus menceritakan apa yang terjadi pada mereka di zona rahasia Beyond Heaven. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di alam duniawi itu. Sebagian besar pasukan teratas memiliki 9 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan. Petik 2. Mulut utusan tua dan King Huo ternganga semakin mereka mendengarkan Duan Lingtian. Mereka merasa seolah-olah mereka adalah kodok yang hidup di sumur yang dangkal. Utusan muda paman tua, bagaimana situasi di provinsi atas sejak klan iblis menyerbu? Beberapa tahun telah berlalu sejak klan iblis menginvasi provinsi atas. Duan Lingtian yang baru saja kembali ke alam provinsi Sein, tentu saja, terburu-buru untuk mencari tahu tentang keadaan provinsi atas. Penting untuk mengetahui musuh seseorang untuk menang. Aku kehilangan kontak dengan dunia luar sekitar setahun yang lalu, pada saat itu, koneksi jaringan intelijen progeni debu merah denganku terputus secara misterius. Utusan tua menghela nafas ketika mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Dia memaksakan sebuah senyuman lalu melanjutkan berkata, saat ini, saya menduga bahwa jaringan intelijen progeni debu merah berada di bawah kendali orang lain atau telah dihancurkan. Kalau tidak, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memberikan saya informasi apapun. Petik 2. Sejak kematian Tuan Han Xuenai, kendali jaringan intelijen keturunan debu merah telah diberikan kepada utusan tua. Awalnya, utusan tua berencana untuk memberikan jaringan intelijen keturunan debu merah kepada Han Xuenai yang merupakan penerus keturunan debu merah saat ini setelah dia keluar dari zona rahasia melampaui surga. Dia tidak menyangka jaringan intelijen Red Dust Progeny tiba-tiba menghilang setahun yang lalu. Duan Lingtian bertanya dengan cemberut, jadi kamu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Utusan tua menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, saya berniat untuk pergi dan menyelidiki masalah ini. Namun, saya perhatikan bahwa sejak klan iblis telah menginvasi provinsi atas, banyak iblis telah muncul di wilayah utara yang biasanya damai. Akan sulit bagiku untuk bergerak di area kecil ini, apalagi seluruh wilayah utara. Utusan tua terdengar tidak berdaya ketika dia berbicara. Dia bahkan belum menembus ke bentuk keempat dari Saint Celestial Stage. Hampir tidak ada yang bisa dia lakukan untuk iblis. Jika dia ditangkap oleh iblis, dia pasti akan mati. Utusan tua terus berkata, awalnya, aku khawatir, setelah kehilangan koneksi dengan jaringan intelijen progeni debu merah, aku takut orang dan iblis akan menemukan tempat ini dalam setahun. Sekarang kalian semua telah kembali, aku akhirnya bisa merasa lega. Karena lubang hitam ini mengarah ke Beyond Heaven Secret Zone, dan warisan dari Grid Overarching Golden Celestial telah diperoleh, tidak masalah jika tempat ini terbuka. Utusan muda paman tua, menurutmu mengapa tempat ini akan terungkap dalam setahun? Maksud kamu apa? Duan Lingtian bertanya dengan bingung. Utusan tua sudah mengharapkan pertanyaan ini dari Duan Lingtian jadi dia menjawab, jaringan intelijen dari keturunan debu merah sangat kompleks dan saling berhubungan. Karena saya menerima berita dari jaringan intelijen Red Dust Progeny, pada saat yang sama, ini berarti mereka juga mengetahui lokasi saya. Tidak akan lama sebelum mereka melacaknya kembali ke tempat ini. Jika seseorang benar-benar mengambil alih jaringan intelijen Red Dust Progeny, saya memperkirakan mereka akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk menemukan saya. Saya melihat, Duan Lingtian mengerti situasinya sekarang. Sepertinya aku harus mencari tahu secara pribadi tentang keadaan provinsi atas. 2482 merebut kembali perkebunan. Karena Duan Lingtian dan teman-temannya telah kembali, utusan tua dan yang lainnya tidak perlu tinggal di tempat terkutuk ini. Ayo pergi, mari kita kembali ke tanah sementara 7 sekte absolut. Duan Lingtian memimpin kelompok itu ke tanah sementara 7 sekte absolut yang terletak di gunung yang tertutup salju. Perjalanan mereka dimulai dengan lancar. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum 2 setan anjing muncul, mengeluarkan air liur dan menatap KR, Feng Tianwu,
Han Suenai, dan wanita lainnya. Mata iblis dipenuhi dengan keserakahan dan iblis anjing. Secara alami, mudah bagi Duan Lingtian untuk mengidentifikasi iblis berdasarkan penampilan mereka. Karena dia telah tinggal di tanah klan manusia iblis ketika dia berada di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial cukup lama, dia mengetahui rahasia masalah-masalah di klan iblis, termasuk klan anjing iblis. Meskipun klan anjing iblis tidak dapat dianggap sebagai salah satu klan teratas di klan iblis, itu tidak sepenuhnya klan tanpa kekuatan. Kedua iblis anjing saling memandang dan berkata serempak, aturan lama. Bunuh para pria dan pertahankan para wanita. Setelah itu, mereka bergerak menuju Duan Lingtian dan teman-temannya seperti embusan angin, menargetkan orang-orang dalam kelompok. Chen Yiru mencibir ketika kedua iblis anjing itu bergerak. Hanya dalam sekejap mata, dia bergerak di depan dua iblis anjing seperti panah yang ditembakkan, menghalangi jalan kedua iblis anjing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekuatan dua iblis anjing lebih lemah dari seorang kultivator di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Oleh karena itu, mereka ketakutan saat melihat seseorang muncul dari udara tipis, menatap mereka seperti harimau yang rakus. Meskipun penampilan mereka aneh, mereka cukup cerdas. Karena mereka tidak bisa menangkap gerakan lelaki tua itu, mereka tahu lelaki tua itu lebih kuat dari mereka. Chen Yiru berkata dengan nada mencela, beraninya kalian berdua monster bertindak sembarangan di depan tuanku. Apakah Anda mencari kematian? Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan tangan kanannya yang memegang pedang, meninggalkan sinar pedang yang menyilaukan di belakangnya. Berdengung, sinar pedang melintasi langit, meninggalkan celah yang tak terlihat di kehampaan. Pada saat berikutnya, suara lembut terdengar di udara saat kedua iblis anjing ditebas sampai mati. Mata mereka terbuka seolah-olah mereka telah mati karena ketidakpuasan. Ledakan. Setelah membunuh dua iblis anjing, Chen Yiru menghancurkan mayat kedua iblis anjing hanya dengan menjentikkan lengan bajunya. Duan Lingtian, yang berdiri di dekatnya, mengangguk puas ketika dia melihat bagaimana Chen Yiru menangani masalah ini. Chen Yiru selalu kompeten. Dia telah menghancurkan dua mayat anjing iblis setelah membunuh mereka untuk mencegah Duan Siling melihat adegan berdarah itu. Begitu Chen Yiru menghancurkan dua mayat anjing iblis, dia mendeteksi sedikit energi. Dia tersenyum dingin. Cermin gambar Dao Jimat. Meskipun kehadiran gambar cermin Dao Talisman berarti setan anjing memiliki seseorang yang mendukung mereka, dia tidak takut. Lagi pula, orang yang mendukung kedua iblis anjing mungkin tidak lebih kuat darinya. Bahkan jika orang itu lebih kuat, lalu bagaimana? Tuannya memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Selain itu, istri tuannya telah membunuh dua surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang memegang harta karun tertinggi surgawi hanya dalam sekejap mata. Kekuatannya sebanding dengan Golden Celestials di alam Devata. Dia menyadari kekuatan KR karena Duan Lingtian sebelumnya telah memberitahunya tentang peringkat surgawi di alam Devata. Celestial emas berada di peringkat di atas surga Celestial. Kekuatan Nine Tribulation Bodiless Celestials sebanding dengan Heaven Celestials di puncak kekuatan mereka. Setelah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan berhasil melewati kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dan naik ke alam Devata, dia akan menjadi surgawi emas. Chen Yiru berpikir dengan yakin, bahkan jika pembangkit tenaga listrik yang mendukung kedua iblis anjing adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, dia pasti akan mati jika dia datang untuk mencari masalah dengan kita. Dia terus berpikir pada dirinya sendiri, namun, Tuan mengatakan tidak mungkin ada 9 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan di klan iblis. Namun demikian, dia tidak khawatir bahkan jika ada 9 surgawi tanpa tubuh di klan iblis, mereka sama sekali bukan ancaman. Han Suenai memutar matanya dan tersenyum ketika dia melihat aura mirror image Dao Jimat. Mereka memiliki jimat Dao gambar cermin. Saya tertarik untuk melihat apakah orang yang mendukung mereka akan berani datang mencari kita. Petik 2. Mungkin tidak. Dengan kekuatan yang ditunjukkan senior Chen Yiru, rata-rata iblis akan ketakutan saat melihatnya. Sepertinya mereka tidak akan mencoba membalas dendam dari senior Chen Yiru, jawab Namong Yi. Bagaimanapun juga, Chen Yiru adalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Iblis biasa tidak akan berani mencari masalah dengannya. Kemunculan kedua iblis anjing itu hanya sedikit mengganggu Duan Lingtian dan teman-temannya. Setelah itu, mereka bertemu dengan beberapa kelompok iblis yang mencoba mencari masalah dengan mereka selama perjalanan mereka, tetapi mereka semua dibunuh oleh Chen Yiru.
Yang terkuat di antara iblis hanya berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Jangankan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan seperti Chen Yiru, bahkan si kembar Namong dapat dengan mudah berurusan dengan iblis-iblis ini. Tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian dan rekan-rekannya tiba di tujuan mereka, tanah sementara 7 sekte absolut di gunung yang tertutup salju tanpa nama. Kami sudah sampai. Pada saat ini, utusan tua berbicara. Saya menerima berita dari keturunan debu merah setahun yang lalu bahwa tanah sementara kami telah diambil alih oleh sekelompok setan. Dia tidak khawatir tentang ini karena dia telah diberitahu oleh Namong Yi bahwa kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Ketika dia pertama kali mengetahui tentang kekuatan Duan Lingtian, dia benar-benar terkejut. Bagaimanapun, kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dan Feng Qingyang, tetapi Duan Lingtian bahkan tidak mendapatkan warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Dia sangat gembira ketika memikirkan hal ini karena ini berarti 7 sekte absolut akan naik ke puncak lagi dan mendapatkan kembali kejayaannya dari era Feng Qingyang. Iblis yang telah menduduki tanah sementara 7 sekte absolut hanyalah sekelompok iblis babi hutan. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Chen Yiru membunuh mereka semua sendirian. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian dan teman-temannya berhasil merebut kembali harta sementara mereka. Dong, 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 tolong selamatkan hidupku, Tuan. Selamatkan hidupku, Tuan. Di aula besar yang luas, iblis dengan kepala babi hutan dan tubuh manusia berlutut di tanah dan bersujud berulang kali meskipun dahinya berlumuran darah. Sepertinya dia tidak menyadarinya saat dia terus bersujud dan memohon belas kasihan. Seorang pemuda berpakaian ungu duduk di kursi tertinggi di aula besar. Seorang lelaki tua berdiri dengan hormat di belakangnya. Pemuda berbaju ungu itu tak lain adalah Duan Lingtian. Chen Yiru sengaja menyelamatkan nyawa iblis babi hutan ini sebelumnya di bawah perintah Duan Lingtian. Pada saat ini, iblis babi hutan masih bersujud dan memohon belas kasihan. Matanya berkilat ketakutan yang datang dari hati dan jiwanya ketika dia melihat Duan Lingtian. Chen Yiru sudah sangat kuat, tapi dia sangat menghormati Duan Lingtian dan memanggil Duan Lingtian sebagai master. Chen Yiru dengan mudah membunuh semua iblis babi hutan, seberapa menakutkan tuannya nanti. Saat Duan Lingtian menatap iblis babi hutan, dia berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku apa yang ingin aku ketahui, dan aku akan membiarkanmu pergi. Setelah mendengar ini, iblis babi hutan menyadari hidupnya telah diselamatkan karena Duan Lingtian memiliki pertanyaan untuk diajukan kepadanya. Tuan, tolong minta pergi. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Iblis babi hutan menjawab dengan hormat, dia akhirnya berhenti bersujud dan memohon belas kasihan. Sejak klan iblis menginvasi provinsi atas tanah suci Dao Marsial, provinsi atas berada dalam kekacauan, aku ingin tahu apakah klan iblis atau manusia berada di atas angin sekarang. Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh. Iblis babi hutan awalnya khawatir dan yakin bahwa Duan Lingtian akan menanyakan beberapa pertanyaan rumit kepadanya. Karena itu, dia tercengang ketika mendengar pertanyaan Duan Lingtian. 2483 kedatangan perkasa di klan naga. Iblis babi hutan mengira dia salah dengar jadi dia bertanya, Tuan, bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah ada kebutuhan untuk menanyakan tentang keadaan provinsi atas tanah suci Dao Marsial saat ini? Saya tidak ingin mengulangi diri saya sendiri, kata Duan Lingtian dengan sedikit kerutan di wajahnya. Matanya berkilat dengan tidak sabar ketika dia melihat iblis babi hutan menatapnya dengan skeptis. Ya, iblis babi hutan sangat ketakutan ketika dia melihat ketidaksabaran di mata Duan Lingtian. Dia dengan cepat mengungkapkan keadaan provinsi atas tanah suci Dao Marsial saat ini. Baik wilayah selatan dan wilayah utara di provinsi atas tanah suci Dao Marsial telah diambil alih oleh klan iblis. Klan iblis belum bisa mengambil alih wilayah barat dan timur karena klan Phoenix dan naga masing-masing. Saat ini, wilayah tengah provinsi atas telah menjadi medan perang utama bagi klan iblis dari tanah pengasingan dan manusia dari alam provinsi Sein. Melalui iblis babi hutan, Duan Lingtian memiliki pemahaman kasar tentang keadaan di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Eksistensi terkuat di klan iblis adalah surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Baik surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan dari klan naga dan Phoenix dan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan di klan iblis bertarung untuk hasil imbang. Duan Lingtian bergumam pelan. Setelah memikirkannya sejenak,
dia berpikir, ini seharusnya tidak sebatas kekuatan klan iblis. Meskipun dikatakan bahwa klan iblis tidak memiliki surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, mungkin tidak demikian. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian melihat ke arah iblis babi hutan yang berlutut di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu cukup kooperatif, kamu bisa pergi sekarang. Baginya, iblis babi hutan tidak lebih dari keberadaan yang tidak penting di klan iblis. Tidak masalah baginya jika dia membunuh iblis babi hutan atau tidak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Iblis babi hutan berterima kasih kepada Duan Lingtian dengan gembira dan dengan cepat bergegas keluar dari aula besar dan meninggalkan gunung yang tertutup salju. Setelah Dewan Iblis pergi, Duan Lingtian bangkit. Matanya berkilat marah saat dia berkata, sekarang, aku akan pergi ke klan naga dan menyelesaikan skor lama kita. Dia tidak akan pernah melupakan kematian 2 penerus di 7 sekte absolut yang disebabkan oleh klan naga. Klan naga telah membunuh Guli, penerus keturunan Kratos, absolut ketiga, dan Yue Wuying, penerus keturunan bayangan gelap, absolut keempat. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian meninggalkan aula. Dia menatap langit saat dia bergumam, kakak senior Guli, jika kamu menonton dari surga, harap perhatikan baik-baik saat aku membalas dendam dari klan naga untukmu. Sandao, Duan Lingtian memberi isyarat kepada Chen Yiru yang baru saja keluar dari aula besar setelah dia sadar kembali. Tuan, jawab Chen Yiru dengan hormat. Duan Lingtian berkata, mulai sekarang, kamu bebas. Tidak perlu bagimu untuk mengikutiku. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Chen Yiru menjadi cemas. Menguasai, apakah saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Anda? Tolong beritahu saya agar saya tidak mengulangi kesalahan saya. Petik 2. Jangan salah paham dengan kata-kataku. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan senyum tipis. Maksudku, kita bukan lagi tuan dan budak. Anda dapat memilih untuk tinggal atau meninggalkan 7 sekte absolut. Terserah kamu. Chen Yiru telah setia melayani Duan Lingtian cukup lama, dan dia sangat puas dengan Chen Yiru. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk melepaskan Chen Yiru dari janjinya. Aku minta maaf karena salah paham denganmu. Chen Yiru menyadari bahwa dia telah salah memahami maksud Duan Lingtian. Dia terus berkata, terima kasih atas rahmat Anda, Tuan. Namun, saya bersedia mengikuti Anda. Petik 2. Duan Lingtian berkata dengan tegas, ya, bagaimanapun juga, kamu bebas mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan tinggal di 7 sekte absolut sebagai wali. Chen Yiru berkata dengan tegas. Duan Lingtian tersenyum tipis. 7 sekte absolut menyambutmu. Segera setelah itu, Duan Lingtian memberitahu anggota lain dari 7 sekte absolut tentang masalah ini. Selamat datang, penjaga Chen. Selamat datang, penjaga Chen. Anggota 7 sekte absolut yang dipimpin oleh utusan tua menyambut Chen Yiru yang merupakan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Chen Yiru bergabung dengan sekte hanya akan membuat sekte lebih kuat. Sebelumnya, dia bukan anggota 7 sekte absolut meskipun dia mengikuti Duan Lingtian dan mengikuti perintah Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian naik ke alam Devata, dia akan meninggalkan sekte tersebut. Namun, sekarang setelah dia menjadi penjaga 7 sekte absolut, dia akan tetap berada di 7 sekte absolut terlepas dari apakah Duan Lingtian ada atau tidak. Setelah masalah ini diselesaikan, Duan Lingtian pergi mencari KR untuk memberitahunya tentang niatnya untuk membalas dendam dari klan naga. KR, aku berencana untuk pergi ke klan naga. KR berkata tanpa ragu-ragu, Saudara Tian, aku akan ikut denganmu. Tidak perlu untuk itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak takut bahkan jika klan naga memiliki surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Selain itu, apakah Anda tidak memiliki token giok yang saya berikan kepada Anda? Jika saya membutuhkan bantuan Anda, saya akan memberitahu Anda melalui token giok jadi jangan khawatir. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda hanya perlu beberapa puluh napas untuk melakukan perjalanan melintasi setengah provinsi atas. Selanjutnya, Anda dapat melindungi Siling dan yang lainnya jika Anda tinggal di sini. Dengan Anda di sekitar, saya tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, dia tahu dia bisa bersikeras pergi ke klan naga bersama Duan Lingtian. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Tian, jika Anda mengalami masalah, Anda harus segera memberi tahu saya.
Meskipun KR tahu tidak ada seorang pun di provinsi atas yang dapat mengancam keselamatan Duan Lingtian, dia tetap tidak bisa tidak khawatir. Dia takut bahaya akan menimpanya. Bagaimanapun juga, dia telah meningkatkan kekuatannya karena keinginannya yang kuat untuk membantunya. Dia tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna di sisinya. Saya akan. Duan Lingtian segera setuju. Dia kemudian menambahkan, tolong beritahu Tianwu tentang ini atas nama saya. Saya pikir perjalanan saya ke klan naga tidak akan lama, asalkan tidak ada keadaan yang tidak terlihat. Baik, Kir mengangguk. Dia selalu sangat lemah lembut dan patuh ketika berhadapan dengan Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada KR, dia meninggalkan tanah sementara 7 sekte absolut yang terletak di gunung yang tertutup salju tanpa nama. Dia dengan cepat meninggalkan wilayah utara dan berjalan ke wilayah timur provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Begitu dia tiba di wilayah timur, dia langsung menuju ke klan naga. Segera setelah itu, dia tiba di 100.000 pegunungan menjulang di mana klan naga berada. Jadi ini adalah 100.000 pegunungan menjulang di mana perkebunan klan naga berada. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, dia dengan mudah menangani formasi misti ilusori yang menyelimuti tanah klan naga. Faktanya, dia tidak perlu menghancurkan formasi, dia bisa dengan mudah melewati formasi jika dia mau. Astaga, Duan Lingtian berdiri di atas pedang saat dia berjalan dengan cepat ke tanah klan naga, meninggalkan cahaya seperti pelangi di belakangnya. Pada saat yang sama, anggota klan naga diperingatkan akan kehadiran penyusup. Serangan musuh, serangan musuh. Berdasarkan suara gemuruh, aku bisa merasakan betapa menakutkannya penyusup itu. Apakah itu pembangkit tenaga listrik dari klan iblis? Petik 2. Siapa yang memiliki keberanian untuk masuk tanpa izin ke tanah milik klan naga kita? Saat kekacauan turun di klan naga, suara Duan Lingtian bergema di setiap sudut dan celah di tanah klan naga. Saya Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Saya datang ke klan naga untuk membalas dendam dari pelakunya yang bertanggung jawab atas kematian anggota sekte saya, Gu Li dan Yue Wuying. Jika kamu tidak menyerahkan pelakunya kepadaku hari ini, aku akan memusnahkan klan naga. Seluruh harta klan naga langsung terdiam. Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut secara pribadi datang. Selain itu, dia dengan berani mengumumkan bahwa dia datang untuk membalas dendam, dan jika naga itu menolak untuk menyerahkan pelakunya, dia akan memusnahkan klan naga. Sedikit keterkejutan terlihat di wajah seorang anggota klan naga saat dia berkata dengan skeptis, apakah aku mendengar dengan benar? Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, mengatakan dia akan memusnahkan klan naga kita. Kamu mendengar dengan benar. Dia berkata jika kita tidak menyerahkan pelakunya yang bertanggung jawab atas kematian 2 anggota sektenya, Gu Li dan Yue Wuying, dia akan memusnahkan klan naga kita. Dia gila, gila, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut itu gila. Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia bisa menghancurkan klan naga kita. Pemimpin sekte dari 7 sekte absolut sedang mencari kematian. Ketika anggota klan naga sadar kembali, mereka meledak dalam kemarahan. Mereka semua mengira Duan Lingtian sedang mencari kematian. 2484 target muncul. Di atas tanah klan naga di 100.000 pegunungan menjulang, seorang pemuda berpakaian ungu melayang di udara saat dia melihat ke bawah dengan acuh tak acuh. Matanya berkilat ganas saat dia bergumam, kakak senior Gu Li, aku akan membalaskan dendammu hari ini. Pemuda berpakaian ungu yang telah menginvasi tanah klan naga tidak lain adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak berbohong sebelumnya ketika dia mengatakan dia akan memusnahkan klan naga jika mereka tidak menyerahkan pelakunya yang bertanggung jawab atas kematian Gu Li, Yue Wuying, dan Tuan Han Suenai. Awalnya, dia berpikir untuk langsung memusnahkan klan naga karena dia mendapat bantuan KR. Jika KR terlibat, apalagi satu klan naga, dia akan mampu memusnahkan lebih dari satu klan naga. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk hanya membunuh mereka yang bertanggung jawab atas kematian Gu Li dan Yue Wuying. Bagaimanapun, klan naga masih memiliki kegunaannya. Mereka bisa menekan klan iblis. Yah, itu dengan syarat klan naga tidak lagi memprovokasi 7 sekte absolut. Jika klan naga tidak mau bekerja sama, maka dia tidak akan lagi berbaik hati dan memusnahkan seluruh klan naga. Duan Lingtian dengan berani datang sendiri karena dia telah belajar dari Chen Yiru bahwa tidak ada Celestial Bodiless yang telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa di klan naga.
Kalau tidak, dia tidak akan sebodoh itu datang sendirian. Bahkan jika klan naga memiliki surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan yang telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa, dia akan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mengetahui hal ini, dia dengan berani mengumumkan bahwa dia akan memusnahkan klan naga jika mereka tidak menyerahkan pelakunya yang membunuh Guli dan Yue Wuying. Duan Lingtian berpikir dalam hati, lagi pula, tidak masalah bahkan jika mereka memiliki celestial tanpa tubuh yang mengolah teknik perwujudan jemaat jiwa. Jika saya memanggil KR, dan dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika mereka memiliki surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa, saya tidak perlu takut sama sekali. Duan Lingtian merasa tenang ketika dia memikirkan KR. Dengan kekuatan KR yang sebanding dengan Golden Celestial di alam Devata dan jiwanya yang juga mirip dengan Golden Celestial biasa, seharusnya mudah baginya untuk melawan serangan dari Nine Tribulation Bodiless Celestial yang telah mengembangkan Soul Congregation. Teknik perwujudan. Sebelum memasuki zona rahasia Beyond Heaven, Duan Lingtian tidak menyangka bahwa suatu hari akan datang ketika dia bisa mengandalkan KR. Kekuatannya juga telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Duan Lingtian terus berpikir dalam hati, jika klan naga tidak menyetujui permintaanku, aku akan memusnahkan mereka. Dengan KR dan kekuatanku, bahkan jika klan naga tidak ada lagi, kita tidak perlu takut pada klan iblis dari negeri pengasingan. Matanya bersinar terang saat dia memikirkan hal ini. Angin sepoi-sepoi lembut dan segar di langit di atas tanah klan naga tempat Duan Lingtian melayang. Sebaliknya, itu adalah kekacauan total di klan naga saat ini. Hancurkan klan naga, seseorang benar-benar mengatakan dia ingin memusnahkan klan naga kita. Dalam sejarah panjang klan naga kami, saya tidak berpikir ada orang yang berani mengatakan mereka ingin memusnahkan klan kami. Apakah pemimpin sekte dari 7 sekte absolut mencoba membuat kekacauan di sini? Seseorang mengejek, karena klan iblis telah menginvasi provinsi atas kita, tidak ada berita apapun tentang Duan Lingtian selama beberapa tahun terakhir, begitu dia muncul kembali. Dia tidak hanya muncul di klan naga kita, dia juga mengancam untuk memusnahkan kita, jika kita tidak menyerahkan pelakunya. Betapa beraninya, saya pikir patriark kita, penatua tertinggi, dan yang lainnya pasti sudah mendengar kata-kata Duan Lingtian, kan? Orang lain mendengus. Jika patriark dan tetua tertinggi kita muncul, Duan Lingtian pasti akan mati. Diskusi serupa bisa terdengar di mana-mana di tanah klan naga. Semua anggota klan naga tidak menganggap serius Duan Lingtian. Mereka yakin dia tidak cukup kuat untuk memusnahkan klan naga. Menurut mereka, kedatangannya ke sini sama saja dengan bunuh diri. Di suatu tempat di perkebunan klan naga, akulah yang membunuh Guli, namun, aku hanya mematuhi perintah penatua tertinggi, penatua Di Huan. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, dia ingin kita menyerahkan penatua tertinggi Di Huan kepadanya. Seorang pria parubaya bergumam dengan jijik. Ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia sedang duduk bersila, berkultivasi. Dia ingin kita menyerahkan penatua Di Huan kepadanya. Betapa tidak masuk akal, bahkan jika kita menyerahkan penatua Di Huan kepadanya, apakah dia cocok dengan penatua Di Huan? Apakah dia bahkan bisa membalaskan dendam anggota 7 sekte absolut? Kedua anggota klan naga yang menerima perintah dari Di Huan untuk membunuh Yue Wuying dan Tuan Han Sue Nai tersenyum menghina. Kata-kata mereka meneteskan penghinaan ketika mereka berbicara. Di Huan, penatua tertinggi klan naga, juga ayah Di Chen. Di Chen telah gagal dalam kesengsaraannya karena obsesinya dengan Duan Lingtian. Saat itu, Duan Lingtian memaksa Di Huan untuk berlutut dan memohon pengampunan. Ini menciptakan simpul di hati Di Huan, menyebabkan dia gagal dalam kesengsaraannya. Karena alasan ini, ayah Di Chen, Di Huan, menganggap Duan Lingtian sebagai musuh bebuyutannya. Di Huan sangat membenci Duan Lingtian sehingga dia ingin mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping sebelum membakarnya menjadi abu. Ketika Di Huan mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah pemimpin sekte 7 sekte absolut saat ini, dia mengalihkan kebenciannya kepada 7 sekte absolut dan anggotanya, membunuh orang-orang yang ditemuinya. Di lembah yang luas di perkebunan klan naga, bang, ledakan keras terdengar saat ketenangan danau pecah. Air memercik jauh dan luas, membuat pemandangan yang sangat mempesona. Astaga, sesosok melesat keluar dari danau dan menuju cakrawala secepat meriam yang ditembakkan. Setelah beberapa saat, sesosok muncul di atas lembah. Semua celestial bodiless di klan naga langsung mengenali sosok itu.
Itu tidak lain adalah Di Huan, salah satu dari 3 tetua tertinggi di klan naga. Dia adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Di Huan yang telah berkultivasi dengan damai di danau sangat bersemangat ketika mendengar suara Duan Lingtian. Dia tertawa saat berkata, "Duan Lingtian, aku tidak percaya kamu datang ke tanah klan naga atas kemauanmu sendiri." Baik sekali, baik sekali. Selama beberapa tahun terakhir, Di Huan tidak pernah berhenti mencari Duan Lingtian bahkan setelah klan iblis menyerbu provinsi atas. Prioritas utamanya adalah membalas dendam untuk putranya. Ini juga menyebabkan simpul terbentuk di hatinya, menjadi obsesi. Jika Duan Lingtian tidak mati, kemungkinan besar dia tidak akan bisa melewati kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ke-8 juga. Untuk alasan ini, Di Huan tidak peduli dengan klan iblis yang menyerang provinsi atas. Invasi klan iblis dan membunuh manusia tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin mencari Duan Lingtian untuk membunuhnya. Dia akan bisa membalaskan dendam putranya, dan pada saat yang sama, dia bisa menghilangkan ikatan dan obsesi di hatinya. Masalah pribadinya adalah prioritas utama. Dia hanya akan membunuh iblis jika mereka berdiri di depannya dan berniat membunuhnya. Bahkan jika Patriark mengirimnya keluar untuk berurusan dengan iblis, dia hanya akan melakukannya karena kewajiban. Sekarang Duan Lingtian telah datang, bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Bahkan jika dia berkultivasi, itu tidak masalah. Mata Di Huan menjadi gelap saat ekspresinya berubah menghina saat dia berkata, "Hancurkan klan naga. Saya ingin melihat Anda memakan kata-kata Anda. Aku ingin tahu dari mana kamu mendapatkan keberanianmu." Petik 2. Bang! Ledakan keras terdengar di udara saat Di Huan bergerak, meninggalkan retakan seperti jaring laba-laba di kehampaan. Astaga! Hanya dalam sekejap mata, Di Huan telah naik ke langit saat angin bertiup kencang. Dia terbang ke sumber suara. Saat dia terbang, dia berteriak, "Duan Lingtian. Aku, Di Huan, adalah orang yang memerintahkan anak buahku untuk membunuh anggota 7 sekte absolutmu. Saya ingin melihat dari mana anak nakal seperti Anda mendapatkan keberanian karena begitu delusi untuk berpikir Anda dapat memusnahkan klan naga. Sebagai penatua tertinggi klan naga, aku akan membunuhmu hari ini agar dunia tahu bahwa mereka tidak dapat menginjak-injak harga diri dan martabat klan naga." Suaranya menyebar ke seluruh tanah klan naga. Keributan lain meletus segera setelah Di Huan berbicara. "Ini Penatua Di Huan. Penatua Di Huan akan keluar. Ayo pergi. Ayo kita lihat apa yang terjadi, karena Duan Lingtian dengan berani mengumumkan dia akan memusnahkan klan naga. Aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa dia terima dari Elder Di Huan sebelum dia mati." Seseorang mengejek, "Tidak hanya Penatua Di Huan seorang penatua tertinggi dari klan naga kita, tetapi dia juga seorang surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Saya khawatir Duan Lingtian bahkan tidak akan mampu menahan serangan dari Penatua Di Huan." "Saya setuju." Anggota yang marah dengan kata-kata Duan Lingtian menjadi bersemangat ketika mereka mendengar suara Di Huan yang bergema di seluruh tanah klan naga. 2485 Bagaimana itu mungkin? Anggota klan naga mendapat kesan bahwa Duan Lingtian masih mirip dengan beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, mereka menemukan kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Oleh karena itu, meskipun Duan Lingtian telah menghilang selama beberapa tahun, mereka menganggap dia masih sekuat surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Tak satu pun dari mereka percaya Duan Lingtian cocok untuk Di Huan. Namun, ada beberapa anggota klan naga yang jauh lebih tenang dan memikirkan situasi dengan hati-hati. Beberapa tahun yang lalu, Duan Lingtian diduga memiliki kekuatan yang sebanding dengan Six Tribulation Bodiless Celestial. Selama waktu itu, dia benar-benar menghilang. Dia pasti berkultivasi tertutup. Kemungkinan dia menjadi lebih kuat. Petik 2. Karena dia dengan berani datang ke tanah klan naga dan mengancam akan memusnahkan klan naga jika klan tidak menyetujui permintaannya, dia benar-benar atau percaya diri atau dia hanya mencari kematian. Sebagai pemimpin sekte dari 7 sekte absolut dan penerus keturunan hujan kabut saat ini, absolut pertama, apakah Anda benar-benar berpikir dia akan dengan ceroboh mencari kematian? Minoritas orang ini telah banyak memikirkan hal ini dan menganalisisnya. Sayangnya, jumlah mereka terlalu sedikit. Suara mereka ditenggelamkan oleh mayoritas orang yang dipenuhi dengan keyakinan pada Di Huan. Penatua Di Huan muncul dengan embusan angin kencang di atas tanah klan naga. Ketika dia melihat pemuda berpakaian ungu di dekatnya, matanya menyipit saat dia berteriak, "Duan Lingtian."
Sedikit kegembiraan bisa terdengar dalam suaranya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Di Huan bertemu Duan Lingtian, dia sudah lama mengingat penampilan Duan Lingtian dari potret yang dilihatnya. Bahkan jika Duan Lingtian mengubah wajahnya, Di Huan yakin dia akan mengenali fisiknya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali Duan Lingtian yang saat ini tidak menyamar? Hanya dalam sekejap, Di Huan muncul di hadapan Duan Lingtian. Dia menatap Duan Lingtian dengan dingin saat api amarah menyala di kedalaman matanya. Di Huan. Duan Lingtian menatap Di Huan dengan saksama begitu Di Huan tiba. Ekspresinya sangat dingin saat ini. Tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa orang yang baru saja muncul adalah Di Huan, ayah dari Di Chen, dan pelakunya yang bertanggung jawab atas kematian Guli, Yue Wuying, dan Tuan Han Suenai. Kemarahan yang tidak berbeda dengan badai menggelora muncul di hatinya segera ketika dia memastikan orang di depannya adalah Di Huan. Pada saat ini, pertempuran akan terjadi kapan saja. Astaga, 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 astaga. Suara angin menderu di udara bergema keras karena semakin banyak orang muncul di sekitar Duan Lingtian dan Di Huan. Tidak butuh waktu lama sebelum lebih dari 100 orang hadir. Orang-orang ini, tentu saja, datang untuk menonton pertunjukan. Begitu mereka tiba, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyapa Di Huan sebelum mereka berdiri di samping, berniat untuk menonton pertunjukan. Senang bertemu denganmu, Penatua tertinggi. Salam, Penatua Di Huan. Para penonton mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Jadi dia Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Itu dia, meskipun saya belum melihatnya secara langsung, saya telah melihat potretnya. Jadi ini orang yang mengancam akan memusnahkan klan naga jika kita tidak menyerahkan pelakunya yang bertanggung jawab atas kematian anggota sektenya. Yah, Penatua Di Huan sudah mengakui dia pelakunya. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang ini pada Penatua Di Huan. Seseorang berkata dengan nada menghina, saya pikir dia tidak tahu pelakunya yang bertanggung jawab atas kematian anggota sektenya adalah Penatua tertinggi kita Di Huan. Sebagian besar anggota klan naga memandang Duan Lingtian seolah-olah dia adalah orang mati yang berjalan. Duan Lingtian, tentu saja, memperhatikan tatapan menghina di mata anggota klan naga, tetapi dia tidak terganggu olehnya. Dia menatap Di Huan tanpa emosi. Dia bertanya dengan dingin, jadi kamu yang memerintahkan anak buahmu untuk membunuh anggota 7 sekte absolutku. Meskipun nadanya tampak acuh tak acuh, niat membunuhnya sangat jelas. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Di Huan menyeringai, jelas tidak ketakutan. Permusuhan apa yang mereka miliki denganmu atau klan naga? Duan Lingtian menyipitkan matanya yang berkedip dingin. Mereka tidak memiliki permusuhan dengan klan naga dan aku. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka berasal dari 7 sekte absolut. Duan Lingtian, Anda mempermalukan putra saya, menyebabkan dia terobsesi dengan masalah ini. Karena alasan itu, dia gagal dalam kesengsaraannya. Aku ingin membunuhmu, tapi aku tidak bisa menemukanmu saat itu. Saya hanya bisa melampiaskan kemarahan saya pada orang-orang Anda. Daripada mengatakan saya membunuh mereka, lebih tepat untuk mengatakan bahwa Anda membunuh mereka. Seringai terlihat di wajah Di Huan ketika dia berbicara. Lalu, apakah kamu tahu mengapa aku mempermalukan putramu? Saat Duan Lingtian berbicara, energi melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk banyak pusaran air di sekitarnya yang menyerap semua energi surga dan energi di sekitarnya. Kemudian, energi di tubuhnya melonjak, membuatnya tampak seperti diselimuti api. Tak perlu dikatakan, dia telah menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pelahap dasar. Aku tidak tertarik, jawab Di Huan dingin. Kau tidak tertarik, namun, saya masih harus memberi tahu Anda. Duan Lingtian menatap Di Huan dengan tajam. Putramu mengira dia lebih kuat dariku dan ingin mempermalukanku dengan memintaku berlutut dan memohon pengampunannya. Saya hanya memberinya rasa obatnya sendiri. Suaranya sangat dingin ketika dia berbicara. Dia tidak merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan saat itu. Bagaimanapun, dia hanya memperlakukan Di Chen seperti yang Di Chen maksudkan untuk memperlakukannya. Dia marah dan merasa tidak bisa dimaafkan bahwa Di Huan melampiaskan kemarahannya pada anggota 7 sekte absolut. Terus, Di Huan menyeringai, matanya berkilat ganas lagi. Hari ini, kamu dengan arogan datang ke tanah klan naga kami dan menginjak-injak harga diri dan kehormatan klan naga dengan kata-katamu. Aku akan membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam putraku dan untuk melindungi harga diri dan kehormatan klan kita.
Begitu Di Huan selesai berbicara, energi yang besar dan agung melonjak keluar darinya. Ketika melonjak keluar, itu langsung meninggalkan celah di kehampaan yang butuh waktu lama untuk ditutup. Penatua tertinggi akan menyerang. Penatua Di Huan menjadi serius. Duan Lingtian pasti akan mati. Para penonton menahan napas untuk mengantisipasi saat mereka menunggu pertempuran dimulai. Kebanyakan orang mengira Duan Lingtian pasti akan mati. Di bawah pengawasan semua orang, Di Huan menyerbu ke depan saat dia berteriak, "Duan Lingtian, mati." Sebagai surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, Di Huan tidak lemah dan kekuatannya tidak lambat. Hanya dalam sekejap, dia telah menghilang di depan mata para anggota klan naga. Hanya beberapa Celestial Bodiless yang samar-samar bisa menangkap gerakannya. Terlepas dari itu, bahkan jika Celestial Bodiless berpikir kecepatan Di Huan sangat cepat, itu sangat lambat untuk Duan Lingtian. Sama seperti semut, Duan Lingtian tersenyum sinis saat melihat Di Huan menyerang tanpa mengetahui kemampuannya sendiri. Dia mengangkat tangannya, memperlihatkan pedang. Ini adalah pedang surgawi yang dia gunakan ketika dia berada di zona rahasia Beyond Heaven. Fusion pedang tubuh. Pada saat ini, jutaan sinar pedang keluar dari pedang surgawi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Bahkan tubuh Duan Lingtian menembakkan jutaan sinar pedang sebelum dia akhirnya berubah menjadi pedang sederhana dan tanpa hiasan. Pedang itu melayang di udara, menahan auranya, terlihat biasa saja. Di saat berikutnya, di bawah pengawasan para penonton, pedang sederhana yang telah diubah Duan Lingtian terbang menuju Di Huan dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Siu, suara nyaring teriakan pedang terdengar di udara. Semua orang yang hadir di tempat kejadian bisa dengan jelas melihat pedang itu. Bahkan anggota klan naga yang lebih lemah pun bisa samar-samar melihat pedang itu. Untuk alasan ini, semua orang merasa pedang ini sangat biasa. Tiba-tiba, seorang anggota klan naga yang merupakan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan tertawa. "Saya pikir body sword fusion Duan Lingtian akan luar biasa. Siapa yang tahu itu sangat biasa." Petik 2. Dia pikir dia bisa melawan Penatua Di Huan. Betapa cerobohnya. Surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan dari klan naga ingin terus mengejek Duan Lingtian ketika dia tiba-tiba berhenti berbicara. Ekspresi ngeri dan tidak percaya muncul di wajahnya saat ini. Dia berteriak, "Surga, bagaimana ini mungkin? 2486 Patriark klan naga adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan." Siu, seruan pedang berumur pendek terdengar di udara. Beberapa surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan yang hadir di tempat kejadian langsung melebarkan mata mereka dengan ngeri. "Mengasihani, hentikan ini." Dua suara yang syarat dengan urgensi terdengar di udara serempak, disertai dengan penampilan seorang pria parubaya dan seorang pria tua. Sayangnya, mereka datang terlambat. "Engah!" Suara lembut bergema di udara saat Penatua tertinggi Di Huan, surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, yang menerjang ke arah Duan Lingtian terbunuh hanya dalam sekejap. Anggota klan naga yang hadir di tempat kejadian menarik napas tajam saat melihat ini, ngeri. Bagaimana ini mungkin? Penatua Di Huan adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, dia sangat kuat. Namun, dia bahkan tidak bisa bertahan melawan serangan Duan Lingtian. Apa aku sedang bermimpi? Pemimpin sekte Duan Lingtian dari 7 sekte absolut membunuh Penatua Di Huan hanya dengan satu serangan. Sebagian besar anggota klan naga tidak melihat Di Huan bergerak. Mereka baru sadar kembali ketika Di Huan sudah meninggal. Secara alami, mereka terkejut. Selain itu, Di Huan, salah satu dari 3 tetua tertinggi di klan naga, adalah yang terkuat setelah patriark mereka yang sulit dipahami. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa kaget ketika melihat dia terbunuh hanya dengan satu serangan? Rasa dingin menjalar di punggung mereka ketika mereka memikirkannya. Setelah sinar pedang menembus gelabela Di Huan, pedang sederhana dan tanpa hiasan itu melintas dan berubah menjadi sosok tinggi berpakaian ungu. Sosok itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Sebelumnya, ketika Di Huan membuat langkah pertama dan menyerang, Duan Lingtian dengan cepat melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, dan tahap keempat pedang hati berdaulat, penggabungan pedang tubuh, sebelum melemparkan 13 hijau pedang teratai. Dengan semua ini digabungkan, kekuatannya sebanding dengan kekuatan penuh dari surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan biasa. Karena Di Huan hanyalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, wajar saja jika dia tidak dapat bertahan melawan serangan itu dan langsung terbunuh. Duan Lingtian menatap cakrawala saat dia bergumam,
kakak senior Guli, aku telah membalaskan dendammu. Dia benar-benar mengabaikan kehadiran anggota klan naga dan dua pembangkit tenaga listrik yang baru saja tiba. Guli bukan hanya anggota dari 7 sekte absolut, tapi dia juga teman dan kakak senior Duan Lingtian. Sementara itu, dua pembangkit tenaga listrik dari klan naga yang baru saja tiba berdiri di kejauhan. Ekspresi mereka tidak sedap dipandang, tapi jelas mereka tidak berniat menyerang Duan Lingtian. Lagi pula, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Duan Lingtian karena mereka juga adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan seperti Di Huan yang baru saja terbunuh. Ketakutan menjalari nadi mereka ketika mereka mengingat adegan sebelumnya. Duan Lingtian menjadi begitu kuat. Sepertinya pemimpin sekte 7 sekte absolut saat ini dan penerus dari keturunan hujan kabut sekuat pedang Sein Feng King Yang. Selama waktu itu, kekuatan Feng King Yang saja sudah menandingi seluruh klan naga. Sepertinya penerus Feng King yang juga luar biasa seperti dia. Pada saat ini, banyak anggota klan naga akhirnya menemukan keberadaan dua pembangkit tenaga listrik ini. Ini adalah sesepuh tertinggi. Dua sesepuh tertinggi datang juga. Sepertinya mereka mencoba menghentikan Duan Lingtian dari membunuh penatua Di Huan sebelumnya. Petik 2. Hentikan Duan Lingtian dari membunuh penatua Di Huan. Apa lelucon? Duan Lingtian mampu membunuh penatua Di Huan dengan satu serangan. Dua tetua tertinggi kita juga adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan Duan Lingtian. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya, aku khawatir bahkan jika penatua Di Huan telah bergabung dengan dua tetua tertinggi, mereka masih tidak akan menandingi Duan Lingtian. Bukankah itu sudah jelas? Ketika Duan Lingtian mendengar percakapan di sekitarnya, dia mengangkat alisnya. Dua tetua tertinggi dari klan naga. Kemudian, dia melihat dua pembangkit tenaga listrik dengan saksama. Ketika keduanya tiba lebih awal, dia tahu mereka pasti memiliki posisi tinggi di klan naga, tetapi dia tidak mengharapkan mereka menjadi sesepuh tertinggi. Kedua tetua tertinggi terkesima ketika mereka melihat Duan Lingtian menatap mereka dengan saksama seolah-olah mereka takut Duan Lingtian akan menyerang mereka juga. Setelah melihat ini, Duan Lingtian hanya tersenyum dalam hati. Yah, kurasa sudah waktunya bagiku untuk pergi. Karena dia telah membunuh pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Guli, Yue Wuying, dan Tuan Han Suenai, tidak ada alasan baginya untuk tinggal lebih lama lagi. Dia tidak khawatir tentang pembalasan klan naga seperti yang mereka lakukan sebelumnya, dan dia hampir yakin bahwa klan naga tidak akan lagi berani memusuhi 7 sekte absolut di masa depan. Bagaimanapun, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Selain itu, istrinya, KR, cukup kuat untuk menghentikan klan naga memusuhi sekte tersebut. Pada saat Duan Lingtian hendak memimpin, cemoohan keras bergema di udara, sepertinya datang dari segala arah. Orang yang mengejek berbicara dengan angkuh, kamu berencana untuk pergi setelah membunuh tetua tertinggi klanku. Anda Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di klan naga yang bisa mengalahkanmu? Dua tetua tertinggi dari klan naga berbalik dan melihat ke kejauhan. Mereka segera membungkuk hormat. Tuan Patriark, setelah mendengar ini, anggota klan naga terkejut. Mereka mengikuti mata kedua tetua tertinggi dan dengan cepat membungkuk juga. Tuan Patriark, salam. Tuan Patriark, salam. Tuan Patriark, orang terkuat di klan naga adalah Patriark klan dalam. Seorang anggota klan naga berpikir dalam hati dengan penuh semangat, Lord Patriark selalu misterius. Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Saya benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengannya hari ini karena keributan yang disebabkan Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia menghormati Patriark klan bagian dalam seolah-olah Patriark itu adalah dewa sendiri. Anggota klan naga lainnya juga melihat ke kejauhan dengan ekspresi antisipasi di wajah mereka. Suara mendesing. Embusan angin mulai bertiup saat sesosok muncul di kejauhan. Sosok itu milik seorang lelaki tua jangkung. Wajahnya persegi dengan fitur yang kuat. Alisnya memberinya aura yang mengesankan, dan dia mengenakan jubah emas. Hanya dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah seseorang yang telah berada di puncak rantai makanan untuk waktu yang lama. Pada saat ini, mata pria tua berpakaian emas itu tertuju pada Duan Lingtian. Sementara itu, Duan Lingtian yang hendak pergi langsung berhenti begitu mendengar suara lelaki tua itu. Dia tidak cemas sama sekali. Dia tanpa rasa takut bertemu dengan tatapan lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, dia berkata,
dunia mengira Patriark Klan Naga adalah surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Aku yakin mereka tidak akan mengharapkanmu menjadi surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Patriark Klan Naga terkejut. Kamu dapat mengatakan bahwa aku adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Dengan ekspresi terkejut terukir di wajahnya, dia telah kehilangan sebagian dari auranya yang mengesankan. Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan puas setelah mendengar kata-kata Patriark Klan Naga. Sebelum memasuki zona rahasia Beyond Heaven, dia pasti tidak akan bisa melihat melalui basis kultivasi lelaki tua itu. Namun, setelah bertemu dengan beberapa surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di zona rahasia melampaui surga, dia menjadi akrab dengan aura unik surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Kata-kata Duan Lingtian dan konfirmasi lelaki tua berpakaian emas itu mengejutkan semua anggota klan naga, kecuali dua tetua tertinggi. T9, surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. 2487 serangan Patriark Klan Naga. Anggota klan naga kagum saat menemukan keberadaan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di klan mereka. Sebelumnya, mereka semua mengira patriark mereka hanyalah surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Ini benar-benar tidak terduga. 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Tuan Patriark adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Petik 2. Tuan Patriark benar-benar surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Itulah keberadaan terkuat di alam duniawi. Mereka sangat langka, tidak disangka ada surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di klan naga kita. Menakjubkan, benar-benar luar biasa. Siapa yang bisa tahu, untuk berpikir Patriark adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Sekarang klan iblis telah menginvasi provinsi atas, jika Patriark kita bergerak, bukankah klan iblis akan mundur dengan ekor di antara kaki mereka ke tanah pengasingan? Saya setuju. Berdasarkan betapa langkanya 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh, sejujurnya saya pikir itu tidak mungkin bagi klan iblis untuk memiliki surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan juga. Petik 2. Banyak anggota klan naga dengan penuh semangat mengantisipasi menyaksikan patriark mereka mendorong klan iblis kembali ke tanah pengasingan. Pada saat itu, Patriark klan naga dan klan akan dihormati sebagai penyelamat alam provinsi Sein. Mereka merasakan emosi mereka bergejolak ketika memikirkan hal ini. Bagaimanapun, mereka semua bermimpi menjadi pahlawan di masa krisis ini. Meskipun mereka hanya akan berjemur dalam kemuliaan patriark mereka masih merasa bersemangat. Di sisi lain, di antara anggota klan naga, hanya dua tetua tertinggi yang mempertahankan ketenangan mereka pada pengungkapan ini. Bagaimanapun, sebagai tetua tertinggi dari klan naga dan 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh, ada banyak contoh di mana mereka bertemu dengan patriark. Mereka, secara alami, mengetahui rahasia banyak hal. Mereka, termasuk Di Huan yang baru saja terbunuh, telah lama mengetahui tentang basis budidaya patriark mereka. Setelah melihat ekspresi terkejut di wajah sang patriark, Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh, apakah aneh bahwa saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan? Bukankah itu aneh? Patriark klan naga menyipitkan matanya yang berkedip dingin. Kamu tidak hanya dapat membedakan basis kultivasiku, tetapi kamu, seorang surgawi terkemuka belaka, berhasil membunuh penatua tertinggi klanku yang merupakan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Tatapannya berubah menunjuk setelah dia selesai berbicara. Sementara itu, Duan Lingtian tetap tenang bahkan ketika dia melihat tatapan dingin patriark klan naga. Pada saat ini, anggota klan naga, termasuk dua tetua tertinggi, bingung setelah mendengarkan kata-kata patriark mereka. Samar-samar mereka bisa merasakan bahwa Duan Lingtian, penerus dari keturunan hujan kabut, adalah seorang jenius. Tepat sekali, Duan Lingtian hanya seorang surgawi terkemuka, bagaimana dia bisa membedakan basis kultivasi patriark kita? Biasanya, kesadaran surgawi-surgawi terkemuka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, dan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan jelas tidak mampu membedakan basis kultivasi dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Bagaimana Duan Lingtian melakukannya? Duan Lingtian memang aneh. Apakah semua anggota 7 sekte absolut begitu aneh? Setelah mendengar kata-kata patriark klan naga, Duan Lingtian mengangguk sambil berkata, "Yah, ketika kamu mengatakannya seperti itu, kedengarannya aneh." Dia berhenti sejenak untuk efek dramatis sebelum dia berkata,
Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan membuang hidup Anda untuk membalas di Huan? Atau apakah Anda akan mengumumkan secara terbuka bahwa klan naga tidak akan lagi memusuhi 7 sekte absolut? Saat Duan Lingtian berbicara, ekspresi anggota klan naga berubah drastis. Apa maksud Duan Lingtian ketika dia mengatakan patriark mereka akan membuang nyawanya jika patriark mereka mencoba membalas di Huan? Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan memiliki keberanian untuk menuntut patriark mereka mengumumkan bahwa klan naga tidak akan lagi memusuhi 7 sekte absolut. Apakah Duan Lingtian berpikir dia seperti surgawi di alam Devata yang lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan? Dia gila. Duan Lingtian sudah gila. Patriark adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, keberadaan terkuat di alam duniawi. Dari mana dia mendapatkan keberaniannya untuk berbicara sedemikian rupa? Apakah dia pikir dia tak terkalahkan hanya karena dia berhasil membunuh penatua di Huan? Meskipun sebagian besar anggota dari klan naga, termasuk 2 tetua tertinggi, mengakui kekuatan Duan Lingtian karena dia dengan mudah membunuh tetua tertinggi mereka, di Huan, mereka tidak berpikir dia lebih kuat dari patriark mereka. Patriark mereka adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, keberadaan terkuat di alam duniawi, siapa yang bisa mengancam keberadaan seperti itu? Sementara itu, ekspresi patriark klan naga menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Meskipun dia telah hidup selama 10.000 tahun, dia tidak bisa menahan amarahnya sama sekali. Duan Lingtian, aku akan membunuhmu hari ini untuk membalas di Huan. Saya suka melihat bagaimana Anda, seorang surgawi terkemuka, akan membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan seperti saya. Suara patriark baru saja memudar ketika energi besar melonjak keluar dari tubuhnya, meninggalkan air mata yang mengerikan dalam kehampaan. Air mata itu tampak seperti naga yang terbang di udara. Anggota klan naga, termasuk 2 sesepuh tertinggi, kagum dengan tampilan kekuatan patriark mereka. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh beraksi sebelumnya. Beberapa anggota dari klan naga dengan basis kultivasi yang lebih lemah dikirim terbang oleh gelombang kejut dari energi yang melonjak keluar dari patriark mereka. Mereka hanya bisa menonton dari kejauhan saat dia bersiap untuk menyerang Duan Lingtian. Ini adalah kekuatan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Sementara itu, Duan Lingtian menyipitkan matanya ketika dia melihat energi melonjak keluar dari tubuh patriark klan naga. Sepertinya kamu berniat melawanku. Begitu dia selesai berbicara, pedang surgawinya muncul di tangannya. Itu bersinar menyilaukan ketika dia mengirim energinya ke dalamnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat sinar pedang mengalir dan surut, suara pedang bersiul di udara terdengar jelas dan memekakkan telinga. Setelah melihat Celestial Sword, mata sang patriark bersinar dengan rakus dan napasnya tersengal karena kegembiraan. Jelas dia tidak sabar untuk mengklaim pedang surgawi sebagai miliknya. Seperti yang diharapkan dari harta karun tertinggi surgawi yang legendaris. Ketika Duan Lingtian melihat tatapan tamak di mata patriark klan naga, dia terkekeh. Apakah Anda menyukai pedang surgawi saya? Nah, jika kamu menginginkannya, yang harus kamu lakukan hanyalah membunuhku. Patriark klan naga mencibir, tidak perlu bagimu untuk mengingatkanku untuk membunuhmu. Aku akan membalaskan dendam di Huan dan merebut harta karun tertinggi surgawimu hari ini. Duan Lingtian menyipitkan matanya, senyumnya telah menghilang sepenuhnya. Aku sedang menunggumu. Ledakan. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, patriark klan naga segera bergerak. Kekosongan di sekitarnya tampaknya telah runtuh saat air mata yang tampak seperti naga terus muncul di kehampaan. 2488 tidak ada pihak yang menang. Karena kamu ingin mati, Duan Lingtian, aku akan memenuhi keinginanmu. Patriark klan naga berteriak saat dia menyerbu ke depan seperti tornado menuju Duan Lingtian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat patriark klan naga menembak ke arah Duan Lingtian, pedang surgawi Duan Lingtian terbang keluar dari tangannya juga, memancarkan sinar pedang yang tampak seperti klon pedang. Sinar pedang tumbuh dari 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, dan 100 menjadi 1000, tidak butuh waktu lama sebelum sinar pedang naik di atas kepala Duan Lingtian, membentuk formasi misterius yang memancarkan aura mistis. Pada akhirnya, sinar pedang membentuk lapisan pertahanan di depannya. Dihadapkan dengan patriark klan naga,
Duan Lingtian tidak ragu untuk melemparkan 13 pedang teratai hijau juga. 13 pedang teratai hijau. Ledakan. Suara gemuruh bergema di udara saat Patriark Klan Naga bertabrakan dengan penghalang pedang sebelum menyerangnya. Ledakan, 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 ledakan. Penghalang sinar pedang bergetar karena benturan, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Pada saat ini, hanya dua tetua tertinggi dari klan naga yang berhasil menstabilkan pijakan mereka. Anggota klan naga yang tersisa dikirim terbang oleh gelombang kejut. Mereka yang lebih kuat hanya tersandung beberapa langkah ke belakang, tetapi mereka yang lebih lemah dikirim terbang cukup jauh. Mereka semua butuh waktu lama untuk memulihkan indera mereka. Mustahil, suara Patriark menggelegar, menyebabkan ketakutan muncul di hati para anggota klan naga. Ketika mereka berbalik untuk melihat Patriark mereka menemukan bahwa serangan Patriark mereka tidak menembus penghalang Duan Lingtian sama sekali. Penghalang hanya menjadi redup, namun, tidak butuh waktu lama sebelum mulai bersinar terang lagi. Berdasarkan ini, mereka dapat mengatakan bahwa penghalang telah kembali ke kondisi puncaknya. Mata mereka melebar tidak percaya ketika mereka melihat ini. Ini, Tuan Patriark, tidak bisa menembus pertahanan Duan Lingtian. Apakah ini lelucon? Sang Patriark adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan demi dewa. Petik 2. Apakah ini berarti Duan Lingtian lebih kuat dari Tuan Patriark? Jika dia lebih kuat, maka, masuk akal bagaimana dia bisa membedakan basis kultivasi Lord Patriark. Itu juga mungkin mengapa dia begitu tenang ketika berhadapan dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Seorang surgawi terkemuka yang lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Lalu, kekuatan Duan Lingtian setara dengan kekuatan pedang Sein Feng Qingyang. Anggota klan naga dapat mengatakan bahwa kekuatan Duan Lingtian tidak kalah dengan Feng Qing yang 100.000 tahun yang lalu. Saat itu, Feng Qingyang juga seorang surgawi terkemuka yang mampu membunuh 8 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Bagaimana kamu begitu kuat? Kamu hanya seorang surgawi terkemuka. Patriark klan naga menatap Duan Lingtian dengan tidak percaya. Bahkan ada sedikit kekaguman yang bisa dilihat di wajahnya. Patriark klan naga bergumam pada dirinya sendiri, bahkan pedang Sein Feng Qing yang tidak sekuat ini sebelum dia naik ke alam Devata. Dia hanya menjadi kuat setelah dia mengalami pertemuan kebetulan di zona rahasia Beyond Heaven. Petik 2. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Patriark klan naga. Dia tidak berharap Patriark tahu tentang zona rahasia Beyond Heaven. Kamu juga tahu tentang zona rahasia Beyond Heaven. Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Patriark klan naga berkata dengan suara rendah, bertahun-tahun yang lalu, ketika pedang Sein Feng Qing yang dari 7 sekte absolut memasuki zona rahasia Beyond Heaven, banyak leluhur kita dari klan naga dan klan Phoenix memasuki rahasia, zona juga. Namun, Feng Qingyang adalah satu-satunya yang berhasil keluar hidup-hidup dari zona rahasia Beyond Heaven. Sedikit keraguan bisa terdengar dalam suaranya ketika dia berbicara. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, saya kira tidak ada salahnya memberitahu Anda bahwa alasan tidak ada berita tentang saya dalam beberapa tahun terakhir ini adalah karena saya berada di zona rahasia Beyond Heaven. Apa? Mata Patriark klan naga melebar kaget. Setelah beberapa saat, dia mengangguk seolah-olah dia dipukul dengan kesadaran. Begitu, semuanya masuk akal sekarang. Tidak heran Anda memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Anda harus memiliki pertemuan kebetulan di zona rahasia Beyond Heaven juga. Jika saya tidak salah, Anda pasti telah menemukan harta karun tertinggi surgawi Anda di sana juga, bukan? Dia memandang pedang surgawi Duan Lingtian dengan iri. Keserakahan terlihat jelas di matanya. Tepat sekali, Duan Lingtian mengangguk. Pada saat ini, dua tetua tertinggi yang juga tahu tentang zona rahasia melampaui surga juga tercerahkan. Ternyata, Duan Lingtian juga kebetulan bertemu di zona rahasia Beyond Heaven. Sebaliknya, anggota klan naga lainnya bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang zona rahasia Beyond Heaven. Di luar zona rahasia surga. Apa itu? Sementara anggota klan naga terjebak dalam diskusi mereka, Patriark klan naga tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan raungan memekakkan telinga saat dia bergerak lagi, menyebabkan yang lain segera menghentikan diskusi mereka. Di bawah pengawasan semua orang, cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Patriark.
Ketika cahaya akhirnya memudar, semua orang melihat bahwa dia telah kembali ke bentuk aslinya. Dia adalah naga surgawi emas yang panjangnya 10.000 meter. Pada saat ini, dia telah menutupi sebagian besar langit dan matahari. Naga emas cakar 8. Duan Lingtian dengan cepat menemukan 8 cakar di masing-masing cakar patriark. Bukan hanya sang patriark naga surgawi cakar 8, tapi dia juga naga emas cakar 8. Patriark yang telah berubah menjadi naga emas bercakar 8 meraung. Duan Lingtian, saya ingin melihat apakah Anda dapat menahan kekuatan penuh dari serangan saya. Suaranya bergema seperti lonceng yang berdentang, memekakkan telinga. Pada saat berikutnya, di bawah pengawasan semua orang, tubuh kolosal sang patriark tampak menghilang ke udara. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang mampu menangkap gerakan patriark. Sang patriark bergerak dengan kecepatan kilat. Dia tampaknya telah berubah menjadi cambuk emas tebal saat dia menyerang Duan Lingtian, meninggalkan air mata di kehampaan di belakangnya. Dia bergerak agresif, jelas berniat membunuh Duan Lingtian secepat mungkin. Setelah melihat ini, Duan Lingtian memerintahkan pedangnya, pergi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang itu terbang keluar dengan peluit, dan formasi pedang juga tampaknya telah berubah menjadi naga suci saat terbang untuk mencegat serangan sang patriark. Bang! Sebuah cahaya menyilaukan muncul sebagai akibat dari tabrakan, menyebabkan semua orang yang hadir untuk menyipitkan mata. Bang! Ledakan lain terdengar di udara. Ledakan, 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 ledakan. Tak lama setelah itu, serangkaian ledakan lain bergema di udara lagi. Ketika cahaya memudar, anggota klan naga melihat Duan Lingtian tersandung beberapa langkah ke belakang. Setelah dia memantapkan dirinya dengan banyak kesulitan, dia memuntahkan seteguk darah. Mata mereka langsung cerah. Jadi Tuan Patriark lebih kuat. Sayangnya, tangisan menyedihkan terdengar di udara segera setelah itu. Anggota klan naga menemukan bahwa Patriark mereka telah kembali ke bentuk manusianya. Dia berdiri lebih jauh saat dia meludahkan seteguk darah juga. Dia tampak lebih buruk untuk dipakai. Tuan Patriark juga terluka. Lalu, ini berarti tidak ada pihak yang menang. Tidak butuh waktu lama bagi anggota klan naga untuk mengetahui hal ini. Bagaimanapun, Patriark mereka tidak bisa mengalahkan Duan Lingtian bahkan setelah dia kembali ke wujud aslinya, naga emas bercakar 8. Setelah Patriark klan naga menarik napas, dia berkata dengan suara yang dalam, Duan Lingtian, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, kamu juga tidak bisa membunuhku. Anda sebaiknya memberi saya penjelasan yang memuaskan atau kompensasi untuk membunuh penatua tertinggi klan saya. Jika tidak, saya akan menyerahkan seluruh alam provinsi Sein hanya untuk memusnahkan 7 sekte absolut setelah Anda naik ke alam Devata. Oh, setelah mendengar kata-kata Patriark, Duan Lingtian menyipitkan matanya. Dia menekan amarahnya dengan susah payah saat dia bertanya, saya ingin tahu penjelasan atau kompensasi seperti apa yang Anda inginkan. Aku akan mengabaikan permusuhan antara 7 sekte absolut dan klan naga jika kamu meninggalkan harta karun surgawimu. Kata Patriark saat matanya berkedip dengan rakus. Jadi, kamu menginginkan pedang surgawiku, Duan Lingtian berkata dengan sadar, karena kamu sangat menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan pedang surgawi ke Patriark seolah-olah dia sedang membuang sampah. 2489 harta karun tertinggi surgawi yang tidak berharga. Hah, ini, Patriark klan naga terkejut. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan menyerahkan harta karun tertinggi surgawi dengan begitu mudah tanpa melakukan perlawanan. Hal ini menyebabkan dia merasa skeptis. Patriark klan naga telah mengancam Duan Lingtian sedemikian rupa karena dia percaya Duan Lingtian akan naik ke alam Devata sebelum dia. Begitu Duan Lingtian naik, 7 sekte absolut akan kehilangan tulang punggungnya. Pada saat itu, sekte akan seperti ikan di talenan baginya. Meskipun dia tahu ancamannya akan efektif, dia benar-benar tidak berharap Duan Lingtian menyerah begitu saja pada permintaannya. Dia linglung atas perkembangan ini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, Duan Lingtian, aku tidak menganggapmu orang yang masuk akal. Senyum mengejek muncul di wajahnya saat dia mencengkeram pedang surgawi yang dilempar Duan Lingtian. Namun, tidakkah terlintas dalam pikiranmu bahwa tanpa harta karun tertinggi surgawi, kekuatanmu sekarang sangat berkurang? Saat ini, Duan Lingtian menyipitkan matanya begitu dia mendengar kata-kata Patriark klan naga.
Apakah Patriark Klan Naga akan menarik kembali kata-katanya? Kamu akan menyerangku setelah aku memberimu harta karun tertinggi surgawi. Kamu pintar. Mata sang Patriark bersinar dengan kejam saat dia berkata, itu akan menjadi bencana bagi klan naga jika aku menyelamatkan hidupmu. Anda harus mati hari ini. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena naif. Anda seharusnya membuat saya bersumpah pada sumpah hukuman kilat sebelum menyerahkan pedang surgawi. Anda memotong jalan mundur Anda sendiri sehingga Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Suaranya syarat dengan niat membunuh ketika dia berbicara. Ketika Patriark Klan Naga selesai berbicara, banyak anggota Klan Naga tertawa terbahak-bahak. Duan Lingtian telah membawa kehancurannya sendiri. Memikirkan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut akan sangat ceroboh. Dia benar-benar menyerahkan harta karun tertinggi surgawi tanpa membuat Patriark bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Petik 2. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Maksudku, Lord Patriark memang berjanji untuk membiarkan masalah ini pergi selama Duan Lingtian menyerahkan harta karun tertinggi surgawi. Petik 2. Ada beberapa anggota klan naga yang menganggap tindakan Patriark mereka tidak pantas. Mereka mengerutkan kening dalam ketidaksetujuan ketika mereka melihat Patriark kembali pada kata-katanya. Seseorang berkata sambil terkekeh, "Ya, Tuan Patriark berkata bahwa dia tidak akan memusnahkan 7 sekte absolut jika dia menyerahkan pedang surgawi." Lord Patriark tidak mengatakan apa-apa tentang tidak membunuh Duan Lingtian. "Ya, kau benar. Kurasa Patriark tidak menarik kembali kata-katanya. Ya, selama Tuan Patriark tidak memusnahkan 7 sekte absolut, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya." Setelah mendiskusikannya di antara mereka sendiri, semua anggota klan naga yakin Patriark mereka tidak menarik kembali kata-katanya. Mereka hanya merasa bahwa Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, terlalu bodoh dan naif karena tidak membuat Patriark mereka bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Mereka merasa bahwa Duan Lingtian telah menyebabkan kejatuhannya sendiri dan hanya menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, anggota klan naga memandang Duan Lingtian seolah-olah dia adalah orang mati yang berjalan. Mereka tidak berpikir Duan Lingtian akan bertahan tanpa harta karun tertinggi surgawinya. Bagaimanapun, mereka tahu harta karun tertinggi surgawi dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara luar biasa. Sekarang Duan Lingtian telah kehilangan harta karun tertinggi surgawi, dia pasti tidak sekuat surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, bahkan tanpa menggunakan harta karun tertinggi surgawi. Saya yakin akan mudah bagi Tuan Patriark untuk membunuh Duan Lingtian sekarang. Kamu benar, mereka berimbang sebelumnya. Namun, sekarang Duan Lingtian telah kehilangan harta karun tertinggi surgawi. Dia jelas bukan tandingan Tuan Patriark. Sepertinya pemimpin sekte dari 7 sekte absolut akan jatuh di klan naga kita hari ini. Pada saat ini, Duan Lingtian bertanya dengan tenang, "Jadi, apakah kamu akan membunuhku sekarang?" Bahkan sekarang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. "Tentu saja," sang Patriark berkata dengan pasti, "kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh karena tidak membuatku bersumpah pada sumpah hukuman kilat setelah mendapatkan harta karun tertinggi surgawi." Meskipun dia sedikit bingung dengan ketenangan Duan Lingtian, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia yakin bahwa Duan Lingtian bukanlah ancaman tanpa harta karun tertinggi surgawi. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya seperti ikan di atas talenan. Duan Lingtian terus bertanya dengan acuh tak acuh, "Baiklah, maukah kamu menepati janjimu untuk meninggalkan 7 sekte absolut sendirian?" Patriark Klan Naga tercengang ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tidak menyangka Duan Lingtian masih memikirkan anggota sektenya bahkan ketika dia berada di ambang kematian. Dia berkata, "Anda dapat yakin bahwa saya akan menepati janji saya. Karena Anda menyerahkan harta karun tertinggi surgawi, saya tidak akan menyakiti 7 sekte absolut." Setelah mendengar ini, anggota dari klan naga yang lebih benar menghela nafas lega. Mereka benar-benar khawatir Patriark mereka akan menarik kembali kata-katanya dan menyerang 7 sekte absolut. "Bagus, sangat bagus." Senyum cemerlang muncul di wajah Duan Lingtian begitu dia mendengar kata-kata Patriark. "Karena kata-kata ini, aku akan meninggalkan klan naga sendirian setelah kamu mati." Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Kata-katanya terlalu mengejutkan, butuh beberapa saat sebelum kerumunan menjadi gempar. Apakah Duan Lingtian sudah gila? Omong kosong apa yang dia semburkan?
Dia telah menyerahkan harta karun tertinggi surgawi, apakah dia masih berpikir dia memiliki kesempatan untuk membunuh Lord Patriark? Petik 2. Bahkan sebelum dia menyerahkan harta karun tertinggi surgawinya, dia hanya sebanding dengan sang Patriark. Sekarang dia telah kehilangan hartanya, bagaimana dia bisa berbicara dengan begitu berani? Apakah dia marah? Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan keberaniannya. Semua anggota klan naga mengira Duan Lingtian delusi. Sementara itu, Patriark klan naga tertawa ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Butuh beberapa saat sebelum tawanya akhirnya mereda. Dia berkata dengan nada mencemooh, Duan Lingtian, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk mengatakan sesuatu seperti ini bahkan setelah kehilangan harta karun tertinggi surgawi Anda. Setelah aku mati, kamu akan meninggalkan klan naga sendirian. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh saya tanpa harta karun tertinggi surgawi. Tanpa harta karun tertinggi surgawi. Duan Lingtian tersenyum sinis ketika dia mendengar kata-kata Patriark dan melihat tatapan mengejek dari anggota klan naga. Dia mengangkat tangannya saat pedang lain muncul di tangannya. Pedang itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan begitu dia mengirim energinya ke dalamnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat sinar pedang surut dan mengalir, gelombang energi yang kuat menyebar keluar. Energi itu sebanding dengan energi yang telah dilepaskan Duan Lingtian sebelumnya dengan pedang surgawi. Anggota klan naga merasakan energi, dan ekspresi mereka berubah drastis. Bahkan ekspresi sang Patriark pun membeku. Apa ini? Harta karun tertinggi surgawi lainnya. Kedua sesepuh tertinggi bertukar pandang dan melihat ketidakpercayaan dan kekaguman di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka bahwa Duan Lingtian akan memiliki harta karun tertinggi surgawi lainnya. Mengapa sepertinya harta karun tertinggi surgawi tidak berharga? Itu, harta karun tertinggi surgawi. Kurasa begitu. Astaga, berapa banyak harta karun tertinggi surgawi yang dimiliki Duan Lingtian? Apakah itu harta karun tertinggi surgawi yang legendaris? Sejak kapan harta karun tertinggi surgawi menjadi begitu melimpah dan tidak berharga? Anggota klan naga terkejut ketika mereka melihat Duan Lingtian menghasilkan harta karun tertinggi surgawi lainnya. Mereka tidak membayangkan ini akan terjadi bahkan dalam mimpi terliar mereka. Pada saat ini, Patriark dari klan naga akhirnya pulih dari keterkejutan melihat Duan Lingtian menghasilkan harta karun tertinggi surgawi lainnya. Aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun tertinggi surgawi kedua, Duan Lingtian. Namun, dia tidak tampak ketakutan. Bahkan, ekspresi keserakahan bisa terlihat di matanya lagi. Namun, apakah kamu pikir kamu akan dapat membunuhku hanya karena kamu memiliki harta karun tertinggi surgawi? Jangan lupa, saya juga punya sekarang. Kami berimbang sebelumnya karena saya tidak memiliki harta karun tertinggi surgawi. Sekarang aku punya satu, tidak akan sulit bagiku untuk membunuhmu. Hari ini akan menjadi hari kamu mempersembahkan harta karun tertinggi surgawi kepada klan naga. Suaranya dipenuhi dengan keyakinan ketika dia berbicara. Setelah mendengar ini, mata kedua sesepuh tertinggi menjadi cerah dan napas mereka menjadi lebih cepat. Jika klan naga memperoleh harta karun tertinggi surgawi lainnya, tidak diragukan lagi salah satu dari mereka akan diberikan harta karun tertinggi surgawi. 2490 surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari klan iblis. Mereka tidak meragukan kemampuan Patriark mereka untuk merebut harta karun tertinggi surgawi kedua dari Duan Lingtian. Seperti yang dikatakan Patriark mereka, sekarang Patriark mereka memiliki harta karun tertinggi surgawi juga, tidak akan sulit baginya untuk membunuh Duan Lingtian yang memiliki harta karun tertinggi surgawi lainnya. Sebelumnya, Patriark klan naga tidak memiliki harta karun tertinggi surgawi, namun, dia telah bertarung untuk seri dengan Duan Lingtian yang memiliki harta karun tertinggi surgawi. Tentunya sekarang dia memiliki harta karun tertinggi surgawi, dia akan dapat mengalahkan Duan Lingtian dengan mudah. Memberikan harta karun tertinggi surgawi kepada klan naga. Duan Lingtian menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata Patriark. Matanya berkilat dingin saat dia berkata, "Aku ingin melihatmu mencoba. Aku akan melakukan itu." Sang Patriark berteriak saat dia mengirim energinya ke pedang surgawi dan mulai menyerang Duan Lingtian tanpa menahan diri. Dia bermaksud membunuh Duan Lingtian dengan satu pukulan. Dia tidak ingin memberi Duan Lingtian kesempatan untuk pulih. Sang Patriark terampil dalam permainan pedang. Dia menggunakan pedang surgawi dengan terampil dan melepaskan serangan yang sebanding dengan kekuatan surgawi emas.
Sinar pedang melesat ke arah Duan Lingtian dari barat, tampaknya mampu menghancurkan semua yang ada di jalurnya. 10.000 prajurit menyerah. Duan Lingtian berteriak. Dihadapkan dengan upaya Patriark untuk membunuhnya, dia telah mengerahkan energinya dan menyulap formasi pedang di atas kepalanya. Segera setelah itu, energi misterius menyebar dari formasi pedang ke segala arah. Ketika energi menyelimuti Patriark Klan Naga, dia ketakutan ketika dia menemukan pedang surgawi tidak lagi di bawah kendalinya. Pedang itu mengejutkan lengannya dan melukainya sebelum terbang menuju formasi pedang di atas kepala Duan Lingtian. Tidak butuh waktu lama sebelum menjadi bagian dari formasi. Itu tidak semua. Anggota klan naga yang membawa senjata mereka juga kehilangan senjata mereka. Senjata mereka tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri saat mereka terbang menuju formasi pedang sebelum bergabung dengannya. Anggota klan naga, tentu saja, bingung dengan ini. Apa yang terjadi? Teknik macam apa ini? Bagaimana dia merebut senjata kita? Bahkan harta karun tertinggi surgawi Patriark telah direnggut. Dua tetua tertinggi dari klan naga menemukan harta karun tertinggi surgawi yang ada di tangan Patriark mereka sebelumnya juga telah diambil. Patriark klan naga membeku di tempat, terpana. Ekspresi ketakutan dan bingung bisa dilihat di wajahnya saat dia menatap formasi di atas kepala Duan Lingtian. Tepatnya, dia menatap pedang surgawi yang terlepas dari genggamannya beberapa saat yang lalu. Ini adalah teknik pedang Saint Feng King yang 10.000 prajurit menyerah. Sebagai Patriark Klan Naga, dia sangat menyadari apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu. Dia tahu bahwa Sword Saint Feng King yang memiliki keterampilan yang dapat membantunya menguasai semua senjata di area tertentu. Meskipun Patriark Klan Naga tahu Feng King yang memiliki teknik seperti itu di gudang senjatanya, dia tidak berharap itu akan berhasil pada harta karun surgawi tertinggi. Keterampilan ini juga bisa mendapatkan kendali atas harta karun tertinggi surgawi. Tidak heran Duan Lingtian dengan percaya diri menyerahkan harta karun tertinggi surgawi kepadaku sebelumnya. Saya yakin dia telah meramalkan semua ini sejak awal. Dia tahu itu akan sia-sia bahkan jika aku memiliki harta karun tertinggi surgawi. Dia tidak bodoh, tidak butuh waktu lama sebelum kesadaran muncul di benaknya. Untuk sesaat, api kemarahan membara di dadanya. Duan Lingtian telah membodohinya. Pada saat ini, Duan Lingtian berteriak, rasakan formasi pedangku. Patriark naga itu bergidik ketakutan. Dia dengan cepat kembali ke bentuk aslinya dan melepaskan semua kekuatannya lagi saat dia bertabrakan langsung dengan formasi pedang Duan Lingtian. Ledakan, 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 sejarah terulang kembali. Namun, ada dua harta karun tertinggi surgawi dalam formasi pedang Duan Lingtian. Meskipun kekuatan kedua harta itu tidak dapat ditumpuk, serangannya masih lebih besar dari sebelumnya. Untuk alasan ini, Duan Lingtian hanya menderita luka ringan sementara Patriark Klan Naga terluka parah. Meskipun ia berhasil memberikan pukulan berat pada Patriark Klan Naga, sebagai naga emas bercakar 8, kemampuan regeneratif Patriark lebih unggul dibandingkan dengannya. Ketika lukanya baru mulai sembuh, sang Patriark sudah benar-benar pulih. Duan Lingtian, aku akui bahwa aku mungkin tidak dapat membunuhmu hari ini. Tubuh Patriark sepanjang 10.000 meter itu melingkar dan melayang di udara. Mata naganya yang besar menatap Duan Lingtian dengan saksama. Suaranya menggelegar ketika dia berbicara, namun, tidak mungkin bagimu untuk membunuhku juga. Mari kita berkompromi. Jika Anda menyerahkan satu harta karun tertinggi surgawi, klan naga dan saya tidak akan lagi menjadi musuh dari 7 sekte absolut. Jika tidak, saya berjanji kepada Anda bahwa 7 sekte absolut tidak akan memiliki hari yang damai setelah Anda naik ke alam Devata. Jelas bahwa, bahkan pada saat ini, dia masih mendambakan harta karun tertinggi surgawi Duan Lingtian. Sang Patriark dari klan naga berkata dengan meyakinkan, kamu harus tahu, sebagai seorang celestial terkemuka, kamu akan dipaksa untuk naik oleh Celestial Ascension Energy. Di sisi lain, saya baru saja melewati kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ke-9 saya, dan saya baru saja menjadi surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan selama kurang dari 1 abad. Saya bisa tinggal di alam duniawi selama lebih dari 9 abad. Anda harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Dengan hanya satu harta karun tertinggi surgawi, kita bisa mengubur kapaknya. Dia yakin dia akan mampu meyakinkan Duan Lingtian. Kamu benar, Duan Lingtian mengangguk. Memang tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu. Patriark Klan Naga berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu,
kamu harus menyerahkan satu harta karun tertinggi surgawi. Itu yang terbaik untuk 7 sekte absolut dan klan naga. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Duan Lingtian mencibir. Aku belum menyelesaikan kalimatku. Mustahil bagiku untuk membunuhmu, namun, bukanlah hal yang mustahil bagi orang lain untuk membunuhmu. Orang lain, Patriark klan naga tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia berkata dengan mengejek, Duan Lingtian, jangan mencoba membodohi saya. Saat ini, di alam duniawi ini, tidak ada yang bisa membunuhku. Namun, Anda mungkin memiliki peluang jika Anda bergabung dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari klan iblis. Petik 2. Klan iblis, surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Duan Lingtian mengangkat alis ketika dia mendengar kata-kata dari Patriark klan naga. Dia sedikit terkejut. Klan iblis benar-benar memiliki surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Bukankah 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh seharusnya langka dan hanya sedikit yang akan muncul di setiap generasi? Sudah ada surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di alam provinsi Sein, dan sekarang, ada satu lagi di klan iblis. Anggota klan naga juga ketakutan dan kaget dengan berita ini. Ada surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di klan iblis juga. Apakah ini sebabnya Tuan Patriark tidak bergerak ketika klan iblis menginvasi provinsi atas bertahun-tahun yang lalu meskipun dia adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan? Memikirkan bahwa ada surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di klan iblis juga. Betapa tak terduga, jika Tuan Patriark bergabung dengan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di klan iblis. Anggota klan naga berdiskusi di antara mereka sendiri sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Patriark mereka tidak boleh bermusuhan dengan Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Sebaliknya, mereka harus bergabung untuk menghadapi musuh bersama mereka, surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari klan iblis, dan mengusir klan iblis. Jika kamu bekerja sama dengan orang itu untuk membunuhku, kamu dan sektemu akan dikutuk oleh semua orang di alam provinsi Sein. Patriark klan naga berkata dengan puas. Dia yakin bahwa tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk berkolusi dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari klan iblis. Bahkan jika Duan Lingtian berkolusi dengan 9 kesengsaraan bodiless celestial dari klan iblis dan memusnahkan klan naga untuk merahasiakan masalah ini, Duan Lingtian masih tidak akan bisa menghentikan jimat gambar cermin utama kecilnya untuk diaktifkan setelah kematiannya. Jimat akan memproyeksikan semua yang terjadi pada pemilik jimat yang sesuai. Pemilik jimat yang sesuai adalah Patriark klan dalam klan Phoenix. Dengan kata lain, jika Duan Lingtian bekerja dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan klan iblis untuk membunuhnya, Duan Lingtian tidak akan bisa menyembunyikan berita ini. Pada saat itu, dia akan dikutuk di alam ini. Pada saat ini, salah satu tetua tertinggi dari klan naga melangkah maju. Pemimpin sekte Duan, Patriark kita, saat ini, adalah satu-satunya surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di dunia ini. Jika Anda memberi kami satu harta karun tertinggi surgawi, Anda tidak hanya akan dapat menghapus permusuhan antara klan naga dan 7 sekte absolut, tetapi Anda juga akan dapat bekerja dengan Patriark kami dan klan kami untuk membunuh 9 kesengsaraan. Surgawi tanpa tubuh dari klan iblis dan usir mereka. Bukankah ini solusi yang bagus? Penatua tertinggi mencoba membujuk Duan Lingtian dengan ramah. Dia benar, penatua tertinggi lainnya melangkah maju juga. Pemimpin sekte Duan, kamu pasti bisa mengusir klan iblis jika kamu bekerja sama dengan Patriark kami. Pada saat itu, nama Anda dan nama Patriark kami akan terukir di sejarah Kain. Ini bermanfaat bagi Anda. Yang harus Anda lakukan adalah menyerahkan salah satu harta karun tertinggi surgawi Anda. Petik 2. Dua tetua tertinggi klan naga bekerja sama untuk membujuk Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian hanya mengejek setelah mendengar kata-kata kedua tetua tertinggi. Aku akan membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan klan iblis dan mengusir klan iblis, tapi aku menolak bekerja dengan klan naga. Terlebih lagi, aku tidak perlu berkolusi dengan 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari klan iblis untuk membunuh Patriarkmu. Ketika dia berbicara, dia menatap Patriark klan naga dengan dingin.